Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan proses ya dalam ujian seleksi PPG tahun 2022 dari pertama kali masuk Zoom hingga nanti selesai. Saya juga akan bacakan beberapa poin-poin yang mungkin bisa menjadi acuan Bapak Ibu dalam mengikuti ujian. Oke, yang pertama nanti pengawas akan share link Zoom dan kemudian Bapak Ibu diharuskan masuk ke Zoom sebelum waktu ujian. Biasanya 60 menit ya sebelum waktu ujian dimulai. Di sini saya sebagai pengawas sudah bersama dengan seharusnya 20 ya, tapi hanya 19 yang hadir. Jadi bersama 19 peserta ujian yang mana pada saat uji coba semuanya sudah saya instruksikan untuk mengatur posisi duduk. Nah, Bapak Ibu bisa lihat beberapa di antaranya posisi duduknya sudah benar ya, sudah oke. Tapi mungkin beberapa di antara juga perlu ada yang saya koreksi. Nah, di awal ini sebelum ujian tentunya saya akan mengoreksi satu persatu terhadap posisi duduk terlebih dahulu gitu ya. Jadi posisi kamera harus sesuai ya, dan ada hal-hal yang harus diperhatikan karena pengawasan semuanya melalui Zoom. Setelah itu akan dilakukan verifikasi. Jadi ya ini contohnya satu persatu akan dipanggil ya sesuai dengan urutan ya. Kemudian ya ini contohnya, ini kita fokus pada Bapak yang ada di pojok kanan atas. Ini saya minta salah satu untuk menunjukkan KTP ya, kemudian menunjukkan kartu ujian ya, dihadapkan ke kamera Zoom sehingga saya bisa melihatnya dengan baik gitu ya, dan saya akan verifikasi dengan data yang nanti dikirimkan melalui WhatsApp gitu ya. Kemudian fakta integritas dan ditunjukkan pula berapa lembar kertas coret-coret yang dipakai. Nah, pada kasus ini Bapak yang saya mintai atau saya verifikasi hanya pakai satu lembar dan dipastikan bolak-balik gitu ya. Kemudian setelah itu peserta akan diminta untuk mengangkat kamera Zoom ya, kemudian akan diinstruksikan untuk mengarahkan ke arah laptop dan ditunjukkan kabel apa saja yang tertancap di laptop ya. Jadi kalau kabel cas ya ditunjukkan kabel casnya mana, kabel mouse ditunjukkan kabel mouse-nya mana, atau kalau ada kabelan gitu ya, pakai kabelan itu juga ditunjukkan mana koneksinya gitu ya. Termasuk juga kalau kabelan harus ditunjukkan ujungnya ada di mana ya. Jadi ujung kabelan satunya harus terhubung dengan router kan, routernya juga harus ditunjukkan. Setelah itu tadi sempat lihat ya Bapak Ibu, kita kembali sebentar. Nah, setelah menunjukkan laptop kemudian menunjukkan kondisi ruangan gitu ya. Jadi ruangan harus ditunjukkan kepada pengawas ya, ini untuk memastikan ya, ini ditunjukkan ruangannya untuk memastikan bahwa benar-benar di situ peserta hanya sendirian gitu ya, tidak ada orang lain ataupun ada hal-hal yang bisa digunakan untuk tindak kecurangan. Nah, ini contohnya Bapak yang ada di pojok kanan atas ini ada di kantor ya, di kantor sekolahan ya. Beliau mengkondisikan kantor sebagai tempat ujian. Nah, proses ini dilakukan satu persatu sehingga kita kenapa masuk cukup lama ya, dari waktu ujian 60 menit sebelum waktu ujian ya, karena proses untuk verifikasi kita lakukan satu persatu, harus urut ya, dari nomor 1, 2, 3 hingga seterusnya sampai nomor terakhir. Nah, ini butuh waktu sehingga bagi Bapak Ibu yang ingin ke kamar mandi gitu biasanya akan diberikan kesempatan pada saat ini gitu ya. Intinya akan diberikan waktu khusus untuk atau diberikan waktu Bapak Ibu untuk pergi ke kamar mandi sebelum ujian gitu ya. Nah, ini akan verifikasi dan validasi dilakukan satu persatu hingga semuanya selesai gitu ya. Setelah itu akan dipimpin doa oleh pengawas ya. Jadi pengawas nanti akan memimpin doa sebelum kode masuk diberikan gitu ya. Nah, jadi kalau sudah kode masuk dibagikan,
langsung langsung peserta fokus pada laptopnya masing-masing ya. Bisa dilihat di sini semua peserta fokus pada laptop masing-masing, tidak usah tengok-tengok Zoom ya, karena yang mengawasi adalah pengawas ya, bukan peserta yang mengawasi pengawas kan gitu ya, atau peserta yang mengawasi peserta lain kan tidak ya. Sehingga kalau sudah diberikan kode masuk, fokus ke bagian laptop masing-masing dan tidak perlu tengok-tengok ya, apalagi tengok-tengok Zoom, karena nanti kalau ada apa-apa nanti pengawas yang akan menghubungi. Nah, di sini ada kasus unik ya. Salah satu peserta ada yang mati lampu. Nah, ini adalah keuntungan ketika menggunakan laptop dengan baterai yang baik ya. Jadi si ibu ini bisa melanjutkan mengerjakan ya, karena tentunya baterai laptopnya masih berfungsi dengan baik. Dan kebetulan awalnya ibu ini menggunakan wifi rumah, cuman karena mati, wifi rumahnya mati, sehingga perlu ganti ke koneksi seluler gitu ya. Nah, ini juga pentingnya kenapa Bapak Ibu harus mempersiapkan koneksi backup, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal seperti ini. Nah, ini kebetulan ada kendala ya, jadi harus keluar dulu sebentar, kemudian masuk lagi. Nah, kalau kondisi-kondisi seperti ini, laporkan saja ke pengawas, gitu ya. Pengawas akan membantu, gitu ya. Tidak lantas menghentikan ujian Bapak Ibu, ya. Pasti pengawas akan mencarikan solusi. Oke, nah ini salah satu contoh yang mungkin akan terjadi juga kepada Bapak Ibu semuanya gitu ya. Tapi kalau lancar ya seperti yang lain, ya sudah fokus saja pada laptopnya, fokus mengerjakan, dan pastikan setiap nomor yang telah dijawab itu ditekan tombol simpan sehingga jawaban Bapak Ibu tersimpan di server ujian gitu ya. Nah, ini Ibu yang mati listrik atau mati lampu ini sudah bisa kembali gitu ya. Walaupun kondisinya masih mati listrik, tapi beliau masih sudah bisa mengerjakan ya. Oke, kemudian intinya Bapak Ibu kemudian mengerjakan ya, selama tidak ada kendala, tidak ada interupsi, fokus saja dengan laptopnya. Di sini saya akan tunjukkan ada kendala. Jadi salah satu peserta ini punya kendala gitu ya, kaitan dengan koneksi, sehingga menyebabkan di sini jawabannya tidak keluar ya, soal dan jawabannya tidak keluar, sehingga harus dilakukan reset ya, keluar dari aplikasi, di reset. Nah, ini harus dilaporkan kepada pengawas ya, nanti akan direset oleh pengawas sehingga yang terkendala bisa melanjutkan mengerjakan. Nah, jadi kurang lebih suasana mengerjakan atau suasana ujian PPG seperti ini Bapak Ibu ya. Selama tidak ada kendala, ya sudah, silakan fokus pada laptop masing-masing. Kemudian ketika sudah menjelang waktu selesai ya, nah, beberapa peserta yang sudah selesai mengerjakan tapi waktunya sisa tinggal sedikit gitu ya, 5 menit, ini akan diinstruksikan oleh pengawas untuk menyobek kertas coret-coret ya. Contohnya ibu-ibu yang ada di pojok kanan atas ini ya, disobek kecil-kecil, kemudian diletakkan di atas laptop atau di atas meja agar terlihat oleh pengawas ya. Kertas coret-coret ini yang ditunjukkan di awal tadi ya, jadi tidak boleh Bapak Ibu menuliskan soal di situ ya, karena di fakta integritas kan sudah tertera dengan jelas ya, Bapak Ibu dilarang mendistribusikan soal ke siapapun ya, itu merupakan suatu bentuk pelanggaran yang berat ya. Jadi sambil nunggu yang ada yang mungkin yang belum selesai ya, karena timernya itu bekerja pada masing-masing laptop gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada kendala nanti timernya biasanya agak mundur gitu ya. Nah, ini ada beberapa kendala sehingga beberapa peserta agak mundur ya, mungkin mundur 1 menit, 2 menit ya, atau mungkin kalau agak lama ya ada yang 5 menit hingga 10 menit. Nah, setelah kertas coret-coret disobek-sobek ya, kemudian biasanya kita harus menunggu Bapak Ibu ya, menunggu timer hingga selesai untuk semua peserta ya, untuk semua peserta. Jadi ini kasusnya kita harus nunggu beberapa peserta yang belum selesai, kita tunggu bersama-sama. Jadi Bapak Ibu yang sudah selesai ya hanya bisa menunggu ya, dan belum boleh keluar dari Zoom karena kita statusnya masih mengerjakan ujian. Nah, ketika sudah selesai semua ya, seperti ini. Nah, ini beberapa sudah selesai semua nih kayaknya ya. Kemudian pengawas akan mengarahkan untuk keluar dari aplikasi melalui tombol yang ada di pojok kanan bawah ya, tombol lingkaran yang ada di pojok kanan bawah.
untuk memastikan bahwa Bapak Ibu keluar dari aplikasi. Nah, setelah keluar dari aplikasi, kemudian sesi diakhiri ya. Tentunya ada kuesioner yang harus Bapak Ibu isi ya. Nah, kuesioner itu bentuknya Google Form, dan Google Form itu linknya dikirimkan melalui grup WhatsApp. Jadi nanti diisi setelah keluar dari Zoom. Nah, kemudian pengawas akan memberikan beberapa pengantar gitu ya. Salah satunya biasanya adalah yang cukup penting terkait dengan hasil pengumuman. Ya, tidak ada informasi kelulusan yang disampaikan melalui japri ya, atau komunikasi pribadi baik melalui WA, WhatsApp atau telepon. Kalau ada, sudah bisa dipastikan itu adalah bentuk-bentuk penipuan, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mempercayai dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, kemudian sesi Zoom akan diakhiri oleh pengawas dan Bapak Ibu diperkenankan untuk keluar dari Zoom. Oke, mungkin itu saja ya jalannya ujian. Semoga ini menjadi gambaran buat Bapak Ibu semuanya. Tidak perlu grogi, tidak perlu khawatir gitu ya. Semuanya perlu dipersiapkan dengan baik, terutama perangkat dan koneksi, termasuk juga ruangannya harus disesuaikan dengan kebutuhan atau ketentuan gitu ya Bapak Ibu. Saya harapkan semuanya bisa bekerja atau mendapatkan hasil yang terbaik dan menjadi salah satu peserta PPG ya, yang tujuannya tentunya bisa menjadi guru profesional. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.